Kajian ilmiah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan buat antum taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama kemarin di bulan puasa, dan kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore hari ini, tema yang ingin saya angkat yaitu tentang kisah pertemuan dengan Dajjal. Apa itu Dajjal dan siapa itu Dajjal? Dajjal secara bahasa dari kata Dajjal, artinya kadzib, dusta, dan dimasukkan ke wazan fa'al. Dajjal artinya yang banyak dustanya, tukang dusta. Kenapa? Karena memang Dajjal itu luar biasa kebohongannya. Adapun secara istilah, Dajjal adalah makhluk yang Allah ciptakan dan akan keluar nanti di akhir zaman, di mana tidak ada fitnah yang lebih besar dan lebih berat daripada fitnah Dajjal. Sampai-sampai Nabi mengabarkan, ma min nabiyyin minal anbiya'i qabli illa hadzara ummatahu min fitnatid Dajjal. Tidak ada seorang pun nabi sebelumku kecuali sudah memperingatkan umatnya dari bahaya fitnah Dajjal. Bayangkan, sampai-sampai semua nabi mengingatkan umatnya tentang fitnah apa? Dajjal itu. Karena saking besarnya apa fitnah Dajjal itu. Bagaimana tidak? Dajjal bisa menyuruh awan untuk turun hujan. Dajjal menyuruh tanah yang subur, gembur menjadi kering kerontang. Kering dia. Dajjal keluar di saat kekeringan yang luar biasa. Yang disebutkan dalam hadis, inna baina yaday Dajjal salas sanawat mujtabat kama qala. Sebelum munculnya Dajjal akan ada 3 tahun yang sangat kering sekali. Tahun yang pertama Allah menahan setengah air hujan. Tahun yang kedua Allah menahan 3/4 air hujan. Dan tahun ketiga Allah menahan hujan sama sekali. Dan saat itu tidak ada makanan, kata Rasulullah. Dan makanan kaum mukminin adalah tasbih, takbir, tahmid dan tahlil. Masya Allah. Maka Dajjal datang membawa gunung roti dan membawa air yang sangat sejuk sekali. Keadaan seperti ini berat sekali, Mas. Di negeri kita aja banyak orang yang murtad hanya karena dikasih Indomie, Mak. Baru dikasih Indomie udah murtad. Gimana di saat masa-masa sangat kering, tidak ada makanan, Dajjal membawa makanan, roti. Dajjal membawa apa? Air yang sangat sejuk terlihat. Sudah begitu Dajjal punya kemampuan yang luar biasa. Dia berjalan secepat angin, kata Rasulullah SAW. Jangankan Dajjal yang benar-benar Dajjal, Pak. Dajjal kecil saja banyak yang tertipu kok. Banyak orang tertipu oleh para dukun di zaman sekarang nih, Pak. Dianggapnya ini karomah, wali.
Karena bisa berjalan di atas air, nggak mempan di bacok, bisa terbang di udara. Itu baru dajjal kecil. Gimana dengan dajjal besar? Baik, kita akan menceritakan tentang kisah pertemuan dengan dajjal. Satu-satunya sahabat Nabi yang pernah ketemu dajjal. Beliau bernama Tamim bin Aus Ad-Dari, Abu Ruqayyah. Kisahnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dari Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, sami'tu nida al-munadi. Aku mendengar suara azan berkumandang. Fa kharajtu ilal masjid. Lalu aku pun keluarlah menuju masjid. Itu menunjukkan seorang wanita boleh pergi ke masjid, boleh. Namun tentunya wanita yang lebih baik sholat di mana? Di rumah. Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang para wanita untuk pergi kemana? Ke masjid. Ya, wa buyutuhunna khairun lahunna, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Fasallaitu ma'a Rasulullah SAW fi saffin nisa allati tali zuhurul qaum. Maka aku pun sholatlah bersama para wanita di saf yang persis di belakang para laki-laki. Artinya saf paling depan para wanita. Dan di zaman dahulu Pak tidak ada hijab. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyuruh laki-laki, para wanita jangan mengangkat kepala sampai laki-laki duduknya rapi dulu. Karena di zaman dulu kan, di zaman Rasulullah SAW banyak para sahabat yang miskin. Kainnya pendek, kalau sujud itu kelihatan pantatnya, Pak. Saking susahnya zaman itu. Iya. Kita lanjutkan. Falamma qada Rasulullah SAW salatah, jalasa 'alal mimbar wa huwa yadhak. Setelah selesai salat, Rasulullah SAW pun duduklah di atas mimbar sambil tertawa. Faqala liyalzam kullu insan musallah. Hendaknya setiap orang duduk di tempatnya masing-masing. Sumaqal, kemudian bersabda, atadruna lima jama'tukum. Tahukah kalian kenapa aku mengumpulkan kalian di sini? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala inni wallah ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbah. Demi Allah, kata Rasulullah, aku kumpulkan kalian bukan karena ada sesuatu yang sifatnya raghbah, pemberian motivasi, ataupun rahbah, pemberian peringatan, bukan. Walakin jama'tukum li anna Tamiman ad-Dari kana rajulan nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslam. Akan tetapi aku sengaja kumpulkan kalian karena ada seorang laki-laki yang bernama Tamim ad-Dari. Dia orang Nasrani dan dia datang untuk berbaiat dan masuk Islam. Nanti akan disebutkan Pak, kenapa Tamim bin Aus masuk Islamnya, sebabnya kenapa. Wa haddatsani hadisan wafaqal ladzi kuntu uhadditsukum an Masihid Dajjal. Dan dia menceritakan kepadaku sebuah kisah persis sama dengan yang aku ceritakan kepada kalian tentang Masih Dajjal. Haddatsani annahu raqiba fi safinatin bahriyah ma'a 30 rajulan min lakhmin wa judham. Haddatsani, ia menceritakan kepadaku, dan inilah yang menjadi asal kenapa para ulama hadis sering mengatakan haddatsana, haddatsani. Ternyata asalnya ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah mengatakan begitu, haddatsani, telah bercerita kepadaku bahwa Tamim raqiba fi safinatin bahriyah, ia berlayar di lautan bersama 30 orang dari Banu Lakham
dan Banu Judham. Fala'iba bihim al-mawju syahran fil bahr, dan mereka terombang-ambing di lautan selama sebulan lamanya. Thumma arfa'u ila jaziratin fil bahri hatta maghrib asy-syams. Kemudian mereka pun singgahlah di sebuah pulau hingga matahari terbenam. Fajalasu fi aqrubis safinah. Mereka duduklah di perahu-perahu kecil, karena biasanya kan ada perahu besar yang membawa perahu apa? Ya, kecil. Perahu kecil ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan qarib. Jamaknya qawarib dan akrub. Ya. Fadakhalul jazirah falaqiyatum dabbatun ahlab. Kemudian mereka pun masuklah ke pulau itu. Ternyata bertemu dengan makhluk yang berbulu kasar, katsirus sya'r, dan rambutnya lebat sekali. Jadi rambutnya ini sudah lebat, kasar lagi. La yadruna ma qubula min duburi min kasrati sya'r, saking lebat rambutnya itu enggak diketahui mana depan mana belakang. Ya. Faqalu wailak ma anti. Maka Tamim dan teman-temannya berkata, "Kamu siapa?" Faqalat anal jassasah. Maka makhluk ini berkata, "Aku adalah jassasah." Qalu wamal jassasah. Apa sih jassasah itu? Maka dia tidak menjawab siapa dirinya, Pak. Apa kata dia? Ayyuhal qaum, intaliqu ila hadzal ar-rajul fid dir fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Hai kaum, segera kalian pergi ke sebuah rumah di sana itu. Di sana ada seorang laki-laki yang sangat ingin mendengarkan berita dari kalian. Qala lamma sammat lana rajulan fariqna. Ketika dia menyebut pergilah ke sebuah rumah, di sana ada orang, kami jadi ketakutan. Ya. Fariqna minha antakuna syaitonah. Jangan-jangan ini setan ini. Ini menunjukkan Pak, yang namanya takut sama sesuatu yang menyeramkan itu sifatnya takut tabiat. Ya. Antum ketemu kuntilanak ketakutan, ketemu misalnya apalagi genderuwo misalnya. Antum ketakutannya itu bukan termasuk takut yang syirik, itu takut yang sifatnya apa? Tabiat saja. Nabi Musa saja ketika disuruh oleh Allah melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya gerak, wala mudbiro, terbirit-birit lari Nabi Musa. Iya. Kita lanjutkan, Mbak. Fantolakna sira'an hatta dakhalna ad-dir. Lalu kami pun pergilah dengan cepat sampai kami pun masuklah ke rumah tersebut. Fa idza fihi a'dhamu insanin ra'ainahu qad khalqan. Ternyata di dalam rumah ini ada manusia yang tak pernah kami melihat sebesar itu tuh manusia. Ini manusianya besar sekali badannya. Wa ashadduhu withaqan, ia diikat dengan kuat sekali. Majmu'atun yadahu ila unuqih, tangannya itu diikat ke mana? Ke lehernya. Ya. Ma baina rukbatayhi ila ka'baihi bil hadid, di antara dua lutut, demikian pula di antara dua mata kakinya diikat dengan rantai-rantai besi. Qulna, lalu kami bertanya kepada orang yang besar ini badannya. Wailak ma anta. Kamu siapa? Qala qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Ternyata dia tidak menjawab. Dia berkata, kalian telah
mengetahui tentang kabar, telah mampu terhadap kabarku. Tolong kabarkan dulu kepadaku siapa kalian. Qalu nahnu unasun minal Arab raqibna fi safinatin bahriyah fasadafna al-bahr hina kalam. Kami dari Arab. Kami berlayar di lautan, namun kami terombang-ombang ambing dalam badai. Fala'iba binal mawju syahran, sehingga kami terombang-ambing di lautan selama sebulan lamanya. Tsumma arfa'na ila jaziratika hadhihi, dan kami pun singgah terdampar di pulaumu ini. Fajalasna fi aqrubiha fadakhalna al-jazirah, lalu kami pun dengan sampan-sampan kami menuju pulau kamu ini dan kami masuk ke pulaumu ini dan kami bertemu dengan makhluk yang rambutnya lebat sekali sehingga kami tidak tahu mana depan mana belakang. Matiin aja Pak, suaranya ganggu. Gerah ya Pak? Hah? Kita lanjutkan. Kemudian akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Faqal, maka Dajjal berkata kepada Tamim dan teman-temannya ini. Akhbiruni an nakhli baisan. Tolong kabarkan kepadaku tentang pohon kurma yang ada di sebuah tempat yang bernama Baisan. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbir. Lalu kami berkata, tentang apanya yang kamu mau tahu? Qala as'alukum an nakhliha hal yuthmir. Aku bertanya kepada kalian, apakah pohon-pohon kurma yang ada di Baisan masih berbuah? Maka kami berkata, naam, masih. Kok aneh, hidup sendiri. Qal, apa kata Dajjal saudaraku sekalian? Ama innahu yushiku alla tuthmir. Kelak nanti pohon-pohon kurma yang ada di Baisan itu tidak akan berbuah. Qala akhbiruni an buhairat at-tabariyah. Akhbiruni an buhairat at-tabariyah. Kemudian Dajjal berkata, kabarkan kepadaku tentang sebuah danau yang bernama Tabariyah. Yang sekarang disebut, kalau kita nyebutnya Tiberias, Pak. Dan danau ini adanya di mana? Di Israel. Ya. Qulna an Aisyah nihat tastakhbir. Tentang apa yang kamu minta tahu? Qal hal fiha ma, kata Dajjal. Danaunya masih ada airnya enggak? Kami berkata, ya katsiratul ma. Danau itu masih banyak airnya. Kata Dajjal, ama innama ahayushiku an yadhhab. Kelak airnya akan hilang. Kering itu danau nanti. Qala akhbiruni an aini zughar. Dajjal kembali bertanya, kabarkan kepadaku tentang mata air yang bernama Zughar. Apakah masih banyak airnya? Kata Tamim, naam, hiya katsiratul ma. Iya, masih banyak airnya. Dan orang-orang juga mengambil air dari situ untuk menyiram tanaman mereka. Kata Dajjal, ama innama ahayushik an yadhhab. Kelak mata air itu akan kering juga. Kemudian akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Dajjal bertanya lagi. Akhbiruni an nabiyil ummiyin ma fa'al. Kabarkan kepadaku tentang nabi yang tidak bisa baca tulis itu. Apa yang telah ia lakukan? Maka Tamim berkata, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Ia telah hijrah dari Makkah dan sekarang ia tinggal di Yathrib. Yathrib itu kota Madinah. Maka Dajjal bertanya lagi,
Aqatalahul Arab? Apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami berkata, iya betul. Kaifa sana'a bihim? Apa yang ia lakukan terhadap orang-orang Arab itu? Fa akhbarnahu annahu qad dhahara 'ala man yalihi minal Arab wa ata'uh. Maka kami pun mengabarkan bahwa Nabi itu sudah menguasai kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Madinah dan mereka menaati Nabi tersebut. Kata Dajjal apa Pak? Qad kana dzalik. Itu sudah terjadi? Kami berkata iya, sudah. Qal ama inna dzalika khairul lahum an yuti'uh. Ketahuilah, itu kebaikan buat mereka untuk menaatinya. Dajjal yang ngomong gitu loh Pak. Kebaikan buat mereka menaati Rasul itu. Sementara banyak di antara kita padahal bukan Dajjal Pak, atau Dajjal kecil lah istilahnya. Iya. Malah menjelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah Pak yang menyebabkan Tamim masuk Islam. Ya. Wa inni mukhbirukum anni, dan aku akan kabarkan kepada kalian siapa aku. Inni anal masih. Akulah al-masih. Maksudnya Dajjal. Nabi Isa disebut al-masih. Dajjal juga disebut al-masih. Apa bedanya? Al-masih itu Pak, dalam bahasa Arab artinya yang menyapu. Dajjal disebut al-masih li'annahu yamsahul ard bid-dhalalah. Karena ia menyapu bumi dengan kesesatan. Dan Nabi Isa akan menyapu kesesatan dengan apa? Hidayah. Ya. Wa inni ushiku an yu'dhana li fil khuruj. Hampir-hampir aku diizinkan untuk keluar. Fa akhruja fa asira fil ard fala ada'u qaryatan illa habattuha fi 40 lailah. Dan nanti aku akan keluar. Aku akan mendatangi semua negeri-negeri. Tidak ada satupun negeri kecuali aku akan datangi selama 40 malam. Kecuali Mekah dan Madinah. Fahuma muharramatani alayya. Karena dua kota itu haram bagiku untuk memasukinya. Kullama aradtu an adkhul wahidan minhuma istaqbalani malakun biyadi saif sultan yasudduni anha. Setiap kali aku mau masuk kota itu, aku dihadapi dengan malaikat yang menghunuskan apa? Pedang-pedangnya. Wa inna ala kulli naqbin minha malaikah yahrusunaha. Karena setiap pintu-pintu masuk ke kota Mekah dan Madinah, di sana ada malaikat yang menjaganya, Pak. Masya Allah. Qala Rasulullah SAW, hadhihi taibah, hadhihi taibah, hadhihi taibah. Maka Rasulullah mengatakan, inilah kota taibah, inilah kota taibah, inilah kota taibah. Maksudnya kota Madinah. Ya. Ala hal kuntu haddatsukum dzalik? Bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian itu? Faqalan nas, maka para sahabat berkata, betul ya Rasulullah, engkau sudah sampaikan itu. Maka beliau bersabda, fa innahu a'jabani hadithu Tamim annahu wafaqa alladhi kuntu uhaddithukum anhu 'anil Madinati wa Makkah. Yang membuat aku senang, cerita Tamim ini persis dengan yang aku ceritakan kepada kalian. Juga tentang Makkah dan Madinah. Ala innahu fi bahri Syam atau fi bahril Yaman. Keberadaan Dajjal itu sekarang ada di lautan Syam atau lautan Yaman. La bal min qibalil masyriq mahu. Enggak. Sepertinya di arah timur. Ya. Sepertinya di arah timur, sepertinya di arah timur. Tapi pulaunya nggak tahu, Pak. Kalau antum pakai Google Map atau itu nggak bakalan kelihatan.
Jangankan Dajjal yang satu orang, Ya'juj dan Ma'juj yang jutaan saja nggak bisa kelihatan. Di mana tempatnya hanya Allah yang Maha tahu. Nah ini dia Pak ceritanya pertemuan seorang sahabat dengan siapa? Dajjal. Jadi Dajjal udah ada enggak? Sudah ada. Ya. Tempatnya sekarang kita enggak tahu. Namun disebutkan dalam hadis-hadis ya akhul Islam bahwa Dajjal nanti akan keluar di akhir zaman. Dan Rasulullah SAW mengabarkan sebelum Dajjal keluar ada beberapa kejadian juga. Apa itu? Yang pertama kata Rasulullah SAW, kharabul Madinah. Kelak nanti kota Madinah akan kosong ditinggalkan orang-orang. Yang kedua, malhamah kubro, peperangan besar antara kaum muslimin dengan Romawi. Di mana kelak Konstantinopel akan dikuasai oleh kaum muslimin untuk kedua kalinya. Kata Rasulullah, mereka akan menguasai Konstantinopel tidak dengan pedang, tapi dengan takbir. Ketika mereka hendak mengambil ghanimah, tiba-tiba terdengarlah suara bahwa Dajjal sudah muncul. Dalam riwayat yang lain, peperangan terjadi berat antara kaum Romawi dengan pasukan kaum muslimin selama 3 hari malam, dan kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Di mana Dajjal akan muncul, akhi? Dia akan muncul di sebuah tempat yang bernama Yahuda. Tempat tepatnya di Khurasan. Khurasan itu di mana? Di Asfahan. Asfahan itu sekarang sebagiannya Israel, sebagiannya Iran. Dan dia akan diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi, kata Rasulullah SAW. Antum tahu sekarang di Asfahan ini orang-orang Yahudi di sana sudah banyak banget Pak jumlahnya. Ya. Dajjal akhul Islam azani Allah wa iyyakum akan keluar. Kenapa para nabi itu mentahdzir umatnya dari fitnah Dajjal, Pak? Dan tidak mentahdzir umatnya dari Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa? Karena Ya'juj dan Ma'juj tidak ada misi pemurtadan sama sekali. Ya'juj dan Ma'juj hanya membunuh, menghancurkan, selesai, sudah. Kalau Dajjal tidak, dia mengakui dirinya Tuhan dan menyuruh orang-orang untuk beriman kepada dirinya. Dajjal. Fitnahnya dahsyat sekali, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan Rasulullah SAW mengabarkan siapa saja yang bakal jadi pengikut Dajjal. Yang pertama tadi sudah kita kabarkan. Dajjal diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi. Alaihim toyalisah, dengan memakai topi toyalisah itu. Yang kedua, Dajjal akan diikuti para wanita. Jadi hati-hati mas, pengikut Dajjal itu wanita-wanita cantik loh mas. Ya. Jadi alat Dajjal untuk memurtadkan orang itu. Hati-hati yang jomblo-jomblo nih. Kalau ketemu Dajjal, ditawarin AWW akhwat gimana? Cantik lagi. Ngeri sekali saudaraku. Yang ketiga disebutkan dalam hadis yang menjadi pengikut Dajjal siapa Pak? Al-A'rab, orang-orang Arab Badui. Kata para ulama, kenapa orang-orang Arab Badui jadi pengikut Dajjal? Ghalabahumul jahl. Karena orang-orang Arab Badui rata-rata bodoh tentang agama. Kenapa wanita banyak menjadi pengikut Dajjal? Demikian pula banyak wanita mereka itu bodoh terhadap apa? Agama, saudaraku.
Yang ketiga disebutkan dalam hadis, yang menjadi pengikut Dajjal siapa? Khawarij. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwa kaum Khawarij itu akan muncul di setiap masa. Kullama kharaja qarnun quti, setiap masa keluar dihabisi. Terus Rasulullah, kata Ibnu Umar, menyebutkan sampai 20 kali. Sampai generasi terakhir mereka keluar bersama Dajjal. Keluarlah Dajjal. Dan sudah kita sebutkan tadi, Dajjal berjalan secepat apa? Angin. Dengan fitnah yang sangat luar biasa, dahsyat sekali. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita cara supaya kita selamat dari siapa? Dajjal. Namun sebelumnya Pak, kita ingin menceritakan tentang fisiknya Dajjal seperti apa. Fisiknya Dajjal yang pertama sudah kita sebutkan tadi dalam hadis Tamim bin Aus. Badannya apa? Sangat besar. Dalam satu riwayat yang lain yang sahih, ka'anna ra'suhu, ya, kepalanya itu seperti kepala ular. Kata para ulama, maksud kepala ular adalah bukan kayak ular gitu Pak, bukan. Karena ular itu kepalanya nggak pernah diem. Maka diperumpamakan oleh Rasulullah SAW, karena kepalanya nggak pernah diem gitu. Jadi kayak kepala apa? Ular. Bukan artinya ada lidahnya ular gitu Pak ya. Enggak Pak, bukan itu artinya. Rambutnya kata Rasulullah syadidul ju'udah, sangat keribu, sangat melingkar gitu Pak. Ya. Matanya kata Rasulullah SAW, mata kanannya itu kal'inabit tafiyah, seperti anggur yang menyembul. Kata Rasulullah SAW, inna dajjal a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dajjal itu pecak sebelah, sedangkan Tuhan kalian tidak pecak sebelah. Maksudnya kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena Dajjal mengaku dirinya apa? Tuhan. Dan akan tertulis di antara dua matanya apa Pak? Kafaro. Dan ini hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang di dalam hatinya keimanan saja. Hanya orang Islam yang bisa baca itu. Ini fisiknya Pak. Kenali baik-baik. Tapi bukan berarti kalau ada orang keribu kita langsung jangan-jangan turunan Dajjal. Enggak Pak. Iya. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa ya. Dajjal hidup di dunia selama 40 hari. Sebutkan dalam hadis tadi juga. Dan dalam hadis yang lain. Hari pertama panjangnya sama dengan setahun. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, hari pertama yang panjangnya setahun itu cara sholatnya gimana?" Ini pertanyaan penting ini Pak. Kata Rasulullah SAW, "Sholatlah kalian seperti biasa, namun perkirakan sendiri." Jadi pas satu hari pertama yang panjangnya setahun itu, jangan cuma 5 kali. Tetap sholatnya seperti biasa, seperti setiap hari, tapi diperkirakan aja sendiri. Kata Rasulullah SAW. Hari yang kedua panjangnya sama dengan sebulan. Hari ketiga sama dengan seminggu. Hari berikutnya sama dengan hari-hari biasa. Subhanallah ya akhul Islam.
Ini kaum mukminin saat itu Pak, berat sekali. Maka kemudian Dajjal akan mendatangi Syam, di mana Syam pada waktu itu kerajaan Islam terakhir. Di sana kaum mukminin bersama siapa? Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi dan kaum muslimin mendengar Dajjal hendak datang ke Syam, mereka langsung pergi ke Bukit Tur untuk bersembunyi di sana. Oleh karena sebagian ulama mengatakan bahwa Bukit Tur termasuk tempat yang tidak dimasuki Dajjal. Keistimewaan Bukit Tur itu Pak, ya, Dajjal nggak masuk, bahkan Ya'juj dan Ma'juj pun tidak masuk ke Bukit Tur. Nanti akan kita sebutkan. Saudaraku seiman, azani Allah wa ya. Bagaimana caranya supaya kita selamat dari fitnah Dajjal ya akhi? Yang pertama, hafalkan 10 awal surat. Udah hafal belum? Belum kan? Yakin gak ketemu Dajjal? Dari sekarang ngawalin. Gampang Ustaz, saya baca pakai mushaf aja. Lah kalau diambil mushafnya sama Dajjal gimana? Gak hafal. Hafalkan sekarang 10 ayat. Kata Rasulullah, siapa yang hafal 10 ayat itu, siapa di antara kalian yang bertemu dan bacakan 10 itu, musima minad Dajjal, dia akan terlindung dari apa? Dajjal. Itu keistimewaannya luar biasa. Cuma 10 ayat. 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Yang kedua, kata Rasulullah, idza sami'a ahadukumud dajjal bi ardin falyan'an. Apabila salah seorang dari kalian mendengar Dajjal telah sampai di suatu tempat, segera jauh, segera pergi. Jangan malah penasaran, pengen tahu yang mana sih Dajjal. Kita kan orang Indonesia senangnya begitu Pak, penasaran. Karena ya akhwal Islam, syubhatnya Dajjal itu dahsyat sekali Pak. Ada orang yang disebutkan sebuah riwayat ya, dia merasa yakin tidak akan terfitnah Dajjal, pas ketemu Dajjal langsung beriman kepada Dajjal. Saking kuatnya syubhatnya Dajjal itu saudaraku sekalian. Ngeri saudaraku. Lalu kemudian Dajjal akhwal Islam akan mengepung kota Madinah. Dia akan bercokol di belakang Gunung Uhud yang sekarang itu ada perkampungan namanya perkampungan Azhariyah. Disitulah nanti Dajjal dan pasukannya akan apa? Berhenti. Iya. Dimana ketika kota Madinah dikepung oleh Dajjal, Pak, disebutkan dalam hadis yang sahih itu, kota Madinah akan berguncang. Kemudian keluarlah dari kota Madinah orang-orang munafiknya. Makanya Rasulullah menyebutkan Al-Madinatu kalkir. Kota Madinah itu seperti ubupan yang akan menyaring mana yang baik, mana yang tidak baik. Masya Allah. Kemudian Pak, ada seorang pemuda, subhanallah ini pemuda luar biasa Pak. Sebutkan dalam hadis begitu, riwayat yang sahih juga. Si pemuda ini akan datang dan berkata, Ayyuhan nas, innahu dajjal alladhi akhbara bihi Rasulullah SAW. Wahai manusia, dia ini Dajjal. Rasulullah sudah mengabarkan tentang dia. Jangan kalian imani. Apa yang terjadi? Pemuda ini ditangkap Pak. Dibawa kepada Dajjal. Lalu sama Dajjal digergaji. Jadi belah. Ya, tubuhnya dua. Lalu Dajjal berjalan di antara dua tubuhnya. Tiba-tiba nempel lagi, hidup lagi. Apa kata Dajjal? Sekarang kamu beriman bahwa aku Tuhanmu?
Apa kata si pemuda? Justru aku semakin yakin kamu Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Dajjal menangkapnya lagi, setiap kali mau membunuhnya nggak bisa. Kok bisa si pemuda ini selamat, Pak? Kata para ulama, si pemuda ini punya ilmu tentang sunnah. Berarti ini menunjukkan, Pak, siapa yang ingin selamat dari fitnah Dajjal, ikuti sunnah, pelajari sunnah, belajar, ikuti sunnah Rasulullah SAW, belajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya pemuda ini mengatakan, justru aku semakin yakin kamu itu Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ini pemuda, Masya Allah, punya ilmu tentang sunnah. Penting sekali kita berpegang kepada sunnah. Insya Allah orang-orang yang berpegang kepada sunnah, yang selalu belajar Al-Quran dan hadis, jauh dia tidak akan terpengaruh oleh fitnah Dajjal. Dan itu sudah janji dari Allah. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 101, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana kalian akan kafir sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada Rasulnya dan Rasul sudah meninggal dunia. Yang ada sekarang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Pak, jaminan siapa saja yang kita sibuk dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah, dia tidak akan kafir. Demikian, karena sudah masuk Isya, insya Allah kita sedikit lanjutkan setelah sholat Isya. Wabillahi taufik. Sebelum kita buka tanya jawab, kita sedikit lanjutkan lagi Pak ya. Kemudian akhwal Islam, Allah pun menurunkan Nabi Isa Al-Masih. Yang disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Isa turun mengendarai malaikat. Ka'annahu kharaja min Dimas. Seakan-akan beliau itu baru keluar dari toilet. Maksudnya kata para ulama, bahwa Nabi Isa itu rambutnya selalu basah. Ya, dan meneteskan air. Turun di sebuah inda manaratin bayda, di sebuah menara yang berwarna putih di Masjid Damaskus. Dan masjid itu sudah ada. Menara putih, disitulah Nabi Isa akan turun bertepatan dengan sholat subuh. Saat itu Imam Mahdi dan kaum muslimin hendak melaksanakan sholat subuh. Tiba-tiba terdengar suara hayya alal jihad, ayo kita berjihad. Dicari suaranya, ternyata Nabi Isa. Kemudian dipersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Nabi Isa menolak. Kata Nabi Isa, imamukum minkum. Imamnya dari kalian saja. Untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikumandangkan jihad. Melawan siapa? Dajjal dan pasukan. Dan Nabi Isa pun diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Sebutkan dalam hadis, tidak ada satupun orang kafir yang mencium nafasnya Nabi Isa kecuali akan mati. Dan bau nafasnya Nabi Isa itu sejauh mata memandang beliau. Bayangkan. Setiap kali Nabi Isa melihat Dajjal, Dajjal mengkerut seperti garam mengkerut dalam air. Terus Nabi Isa mengejar Dajjal. Sampai-sampai bebatuan, pohon-pohon pun mengatakan, hai Muslim, ini di belakang saya ada Yahudi, bunuh dia. Kecuali pohon Gorkod, karena itu pohon mereka. Sampai akhirnya Nabi Isa alaihissalam berhasil membunuh Dajjal
di sebuah tempat yang bernama Babul Lud. Itu 100 km dari kota Yerusalem. Dengan harbahnya, dengan tombaknya. Matilah Dajjal. The end. Selesai kisah tentang apa? Dajjal. Dengan matinya Dajjal, Pak, mati juga fitnah. Maka saat itu kaum muslimin, manusia berada dalam ketentraman yang luar biasa. Namun kemudian Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Ahriz ibadi bitur," bawa hamba-hambaku ke Bukit Tur. Karena aku akan mengeluarkan pasukan yang tak mungkin kalah. Maka Nabi Isa pun bersama kaum muslimin pergi ke Bukit Tur. Keluarlah Ya'juj dan Ma'juj min kulli hadabin yansilu. Adapun cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj bukan di sini tempatnya, karena kita kan ceritanya tentang Dajjal. Baik Pak, saya kira cukup dulu. Sebetulnya saya ingin mengambil faidah-faidah yang bisa kita petik dari hadis Tamim tadi, tapi waktunya tidak ini. Ini ada yang bertanya dengan bahasa Arab tapi nggak ngerti saya. Betul, nggak ngerti. Mungkin bahasa Arabnya tingkat tinggi kali. Belum sampai saya ke bahasa Arabnya. Mungkin sampai yang lain. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya silahkan dengan kertas ya, tidak secara langsung. Kalau Dajjal muncul di suatu tempat, lalu bagaimana dengan orang-orang yang berada di wilayah atau tempat lain? Apakah dapat bertemu dengan Dajjal? Kan sudah disebutkan tadi Pak, bahwa Dajjal akan keliling dunia. Tidak ada satupun negeri kecuali akan didatangi oleh apa? Dajjal. Jadi Dajjal bakalan ke Medan, iya. Ke Jakarta, iya. Iya. Karena sebutkannya di situ dalam hadis itu tidak ma min qaryatin, tidak ada satupun apa? Qaryah. Kecuali Dajjal akan apa? Mendatanginya. Ya. Apa benar berita yang mengatakan bahwa tanda akhir zaman nanti para raja-raja di Arab Saudi berebut kekuasaan dan saling menumpahkan darah? Memang ada hadis, Pak, bahwa di antara tanda sebelum munculnya Imam Mahdi akan terjadi perang saudara. Menjadi 3 pasukan, masing-masing dipimpin oleh anak khalifah untuk memperebutkan kekuasaan, dan tidak ada yang menang. Lalu kata Nabi, datanglah pasukan dari arah timur, dan dia nanti akan dibaiat di Ka'bah. Itulah ya Imam Mahdi. Ya. Dan dia mengatakan, katanya kalau Raja Salman saat ini wafat, maka bakalan terjadi itu. Ini dukun ini, Pak. Ini orang seneng banget loh, Pak. Memperkirakan nanti begini, subhanallah. Ini namanya rojman bil ghaib.
Iya. Tidak boleh memastikan seperti itu dengan tanpa ilmu. Allahu a'lam. Kita hanya Allah yang Maha tahu, Pak. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup saja atau kita lanjutkan? Udah malam ya, udah ngantuk nggak? Gimana panitia? Lanjut. Waduh, antum aja sah. Taib akhi, ya kita ambil fawaid dari hadis Tamim bin Aus Ad-Dari. Jika memang tidak ada yang bertanya, beberapa faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, akhal Islam azani Allah wa iyyakum, dari kisah ya pertemuan Tamim bin Aus Ad-Dari. Al-faidatul ula, faidah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu fil hadis ini menunjukkan subutul masihid dajjal, bahwa masihid dajjal benar-benar ada, bukan simbol, bukan, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang liberal bahwa dajjal itu katanya cuma simbol aja. Juga tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang yang menolak hadis ahad. Orang-orang yang menolak hadis ahad meyakini katanya Dajjal tidak ada karena hadisnya hadis ahad. Dan kelompok yang menolak hadis ahad itu yang disebut dengan HTI. Pernah nggak? Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka punya keyakinan bahwa hadis ahad itu katanya tertolak. Dan mereka mengatakan hadis Dajjal itu hadisnya ahad. Sehingga mereka menolak adanya Dajjal. Iya. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Dajjal ada. Dajjal manusia. Dan sudah kita sebutkan bentuk fisiknya dan yang lainnya. Wajib kita imani. Faedah yang kedua, mukjizatun Nabi SAW. Ini menunjukkan akan mukjizat Rasulullah SAW, di mana beliau mengabarkan perkara-perkara yang gaib. Dan ternyata sesuai dengan ceritanya Tamim bin Aus. Rasulullah mengabarkan lebih detail lagi tentang apa yang akan terjadi di masa Dajjal dan apa yang terjadi sebelum masa Dajjal. Dan itu pasti akan terjadi, wajib diimani itu. Faedah yang ketiga, akhal Islam. Khutbatul imam indal umuril muhimmah. Seorang imam berkhutbah setelah sholat ketika ada perkara penting yang hendak disampaikan. Ini kebiasaan Rasulullah SAW, terkadang ya apabila ada yang disampaikan penting, beliau menyuruh seseorang mengucapkan as-salatu jami'ah. Maka orang-orang berdatangan kemudian sholat. Setelah sholat kemudian Rasulullah mengabarkan. Dan juga kebiasaan Rasulullah, biasanya beliau habis sholat subuh ya suka bertanya kepada para sahabat, ada tidak di antara kalian yang bermimpi semalam? Kalau ada yang bermimpi, ditakwil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faedah selanjutnya, akhi, fadlu Makkah wal Madinah. Di sini menunjukkan juga keutamaan kota Makkah dan Madinah, di mana Makkah dan Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Ini keistimewaannya. Makanya kan Nabi SAW menganjurkan kita untuk meninggal di mana? Di kota Madinah.
Dan Rasulullah memberitahukan orang yang meninggal di kota Madinah, Rasulullah akan memberikan syafaat untuknya. Faman istata'a minkum an yamuta fiha falyaf'al, kata Rasulullah. Siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah, lakukan. Makanya doa Umar bin Khattab, Bapak. Ya Allah, wafatkan aku di kota Madinah dalam keadaan mati syahid. Ternyata Allah kabulkan. Iya. Faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini. Ahamiyatu ma'rifatil fitan. Pentingnya mengenal fitnah. Dahulu para salafus saleh, Pak, mengajarkan kepada anak-anaknya tentang hadis-hadis fitnah. Supaya apa? Supaya mereka selamat dari apa? Fitnah. Ya. Kita ceritakan kepada anak-anak kita tentang kisah Dajjal. Karena bisa jadi anak-anak kita mungkin bisa ketemu dan yang lainnya. Ketika mereka sudah tahu tentang ceritanya yang dikabarkan oleh Rasulullah, kita berharap mudah-mudahan anak kita selamat dari apa? Dajjal. Ya. Di mana Dajjal fitnahnya dahsyat sekali, luar biasa sekali. Akhwal Islam, azan ya Allah wa ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, akhwal Islam, azan ya Allah wa yakum, ya. Di sini menunjukkan thubutul jassasah. Ada makhluk namanya apa? Jassasah. Yang sudah kita sebutkan tadi, makhluknya dipenuhi dengan apa? Bulu sampai nggak ketahuan depan apa? Belakang. Apakah dia jin ataukah dia manusia? Wallahu alam. Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan tentang itu. Ya. Apakah dia jin atau manusia? Kita tidak bisa memastikan sama sekali. Ya. Faedah selanjutnya akhul Islam, azani Allah wa yakum, yang bisa kepetik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan akhul Islam, yaitu sabab Islam Tamim bin Aus ad-Dari wa huwa ikhbarud Dajjal. Sebab masuk Islamnya Tamim bin Aus ad-Dari adalah pengabaran Dajjal. Di mana Dajjal mengatakan kalaulah mereka kaum Arab menaati Rasul itu lebih baik buat mereka. Ini menunjukkan akan apa Pak? Kebenaran nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Dajjal mengakui kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Dajjal mengatakan kalau orang-orang Arab itu menaati Rasulullah itu lebih baik buat mereka. Ini Dajjal yang ngomong, Pak. Padahal tukang dusta lah, Pak. Makanya tukang dusta terkadang benar nggak, Pak? Hah? Tukang dusta terkadang benar nggak? Terkadang benar. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Kali ini dia jujur, padahal dia tukang dusta. Artinya tukang dusta terkadang jujur juga. Tapi satunya kejujuran dibandingkan tukang dustanya itu tidak menjadikan pelakunya langsung kita katakan apa? Jujur. Ya. Sebagaimana orang yang jujur terkadang jatuh kepada dusta, tidak Pak? Iya, tapi satu dustanya tidak menjadikan kita katakan dia tukang dusta. Maka kita nilai dari sisi apa? Mana yang lebih dominan. Kalau dominan dustanya, ya, jujurnya sekali-kali, kita jangan melihat sisi kejujurannya. Cuma masalahnya Pak, kalau di masyarakat kita, di kita nih Pak, terkadang ya, satu kebaikannya itu yang kita ingat,
99 kedustaannya kita lupakan. Tahu dukun? Rasulullah mengabarkan dukun terkadang benar nggak Pak? Tapi satu kebenarannya dicampur dengan berapa? 99 kedustaan. Tapi anehnya sama orang yang diingat kebenaran yang satu tidak Pak. Yang 99 kedustaannya dilupain tuh Pak. Ini memang taktiknya setan Pak. Sebaliknya, kalau sama orang yang soleh, yang beriman, 1000 kebaikan dilupakan hanya karena satu kesalahan. Itu setan Pak. Tujuannya supaya apa? Supaya kita menjauhi kebaikan. As'alullah as-salamata wal afiyah ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu al-hadzar min fitnatid dajjal. Hendaknya kita waspada dari fitnah dajjal. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempersiapkan keimanan kita, ilmu, ketakwaan, dan semua perkara yang bisa menyebabkan kita selamat dari Masihud Dajjal. Di antaranya juga meminta perlindungan setiap kali sebelum salam dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini Pak. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.